Ya, baik. Di sini saya akan mengerjakan tugas bagian 1. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Ivyana Manembu dengan NIM 210211060280. Nah, saya dari kelas F. Nah, di sini saya akan mengerjakan bagian part 1, yaitu setup the network topology. Di sini, di bagian A, there are several switch, router, and other device on the shelf. Nah, di sini kita ambil S1, kita pindahkan ke rak di sini. Begitu juga dengan S2, kita pindahkan ke sini di rak. Dan juga klik and drag to PC the table. Nah, di sini kita pindahkan PC A dan PC B. Ya, baik. Selanjutnya kita akan bagian C, kita ke cable pack board. Nah, di cable pack board ini kita diperintahkan untuk mengambil copper crossover untuk menghubungkan fase Ethernet 01 dari S1 dan fase Ethernet 01 di S2. Baik, terhubung, ini sudah sukses. Dan selanjutnya ke cable pack board kita diperintahkan untuk mengklik copper straight through. Nah, kabel ini berfungsi untuk menghubungkan dari S1 fase Ethernet 06 dan dihubungkan ke PCA di fase Ethernet 0. Dan berhasil. Selanjutnya, sama juga kita ke kabel backboard untuk mengambil kabel copper straight through karena akan menghubungkan dari S2 fase Ethernet 18 ke S2 ke PCB fase Ethernet 0. Ya, baik. Sudah berhasil. Tapi jangan lupa di sini kelewatan di bagian B diperintahkan untuk menyalakan tombol power. Baik, ini sudah menyala. Nah, selanjutnya di part 2 kita akan mengkonfigurasikan alamat IP. Seperti ada di tabel. Nah, pertama kita ke PCA atau PCA, kita ke desktop, dan kita ke IP configuration. Nah, di sini kita akan masukkan PCA. Nah, kita masukkan di IP address 192.168.1. Nah, di sini juga berhasil. Selanjutnya di PCB. PCB sama juga kita ke desktop di IP configuration dan kita masukkan sama dengan di tabel 192.168.1. Nah, selanjutnya, nah ini berhasil. Nah, di sini kita kembali ke PCA. Kita ke command prompt. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk kita diperintahkan untuk mengisi perintah
config all. Nah, berhasil. Dan di sini di bagian F, kita diperintahkan untuk memasukkan ping 192.168.1.1. Enter, dan ini juga berhasil. Nah, di sini berhasil. Selanjutnya, kita akan masuk di part 3. Di part 3 ini, kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi pengaturan skala saklar besar. Di bagian A ini kita diperintahkan untuk on the cable backboard, click a console cable. Connect the console cable between S1 and PCA. Nah, sini kita ke kabel backboard dan memilih kabel konsul dan akan menghubungkan dari PCA dari RS232 kemudian ke S1 ke inspect rear dan kita hubungkan di konsol. Dan terhubung berhasil. Selanjutnya kita buka PCA. Nah, di sini kita ke terminal. Nah, di sini kita tekan OK. Nah, sini selanjutnya kita akan di bagian C. Kita akan mengakses enable command. Enter preflag X mode by entering the enable command. Nah, sini kita masukkan enable. Nah, di bagian D juga, the prompt change from switch preflag X mode. Nah, di sini enter global configuration mode. Nah, di sini kita masukkan configure terminal. Nah, berhasil. Dan di bagian E, the prompt change to switch config to reflect global configuration mode. Nah, di sini give the switch a name according to the addressing table. Di bagian E ini kita masukkan hostname S1, hostname S1. Maaf, salah penulisan. Di sini kita masukkan hostname S1. Nah, berhasil. Selanjutnya kita masukkan di bagian F. Enter local password. Use class as the preflag X password and Cisco and the password for console access. Nah, di sini kita masukkan enable secret class. Nah, line konsolnya yaitu 0. Dan kita masukkan password Cisco. Nah, di sini kita login dan kita exit. Nah, sini kita masukkan di bagian G, configure and enable the FLAN 1 interface according to the addressing table. Nah, sini kita masukkan in FLAN 1.
Nah, di IP address masukkan 192.168.1.1.255. Nah, seperti yang di sini. Di sini kita enter. Nah, berhasil. Selanjutnya kita masukkan no shutdown. No shutdown. Nah, berhasil. Di bagian H ini, a login banner no as the message of the mode banner. Nah, di sini masukkan exit. Sini kita ketik banner mode dan kita memakai simbol seperti ini. Horis access is prohibited. Pastikan sudah benar dan kita enter. Selanjutnya di bagian I, save the configuration to the startup file on non-volatile random access memory. Nah, di sini kita akan menyimpan file atau nomor startup. Di sini kita N. Nah, kita N. Masukkan copy running. Config. Dan startup config. Maaf, ada salah penulisan. Copy running config dan startup config. Nah, di sini kita akan masukkan di bagian J, kita masukkan display the current configuration. Kita akan show running. Nah, di sini ada enable secret 5. Kita lihat. Nah, di sini ada interface face internet dari 01 sampai 24. Ada interface gigabit internet dan seterusnya. Dan sini ada juga LAN 1. Nah, di sini di bagian K, display the iOS version. Di sini kita akan menampilkan versi iOS. Nah, di sini kita show version. Di sini versinya yaitu 12. Dan selanjutnya di bagian ini, display the status of the connect interface on the switch. Di sini kita masukkan, show if in brief. Nah, di sini
interface-nya yang face internet 01 dia up di status dan protokol juga up, dan juga di face internet 06 di status dia up dan protokol juga dia up. Dan friend one di sini juga yes up. Nah, selanjutnya di bagian ini, repeat the previous step to configure switch S2. Make sure the host name is configured as S2. Di sini kita akan mengulang kembali dari awal, tetapi di sini kita menggunakan PCB. Nah, di sini kita menggunakan konsol yang sama untuk menghubungkan dari S1 ke S2. Di sini kita memilih di kabel backboard kabel konsul yang tipe konsul, kemudian kita hubungkan ke PCB di RS232, kemudian ke S2, ke inspect rear, dan kita hubungkan di konsul. Nah, ini sudah terhubung, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita ke PCB, kita ke desktop, dan kita ke terminal. Nah, di sini kita tekan saja OK. Kita tekan OK. Nah, kita enter. Nah, di sini sama lagi kita akan meng-switch. Sini kita akan meng-switch enable, lalu confirm, dan di sini kita menggunakan hostname S2. Nah, kita menggunakan hostname S2 dan kita masukkan enable secret class. Nah, secret class ini kita coba enter. Nah, berhasil. Selanjutnya kita masukkan inflan1. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.2. Kita menggunakan S2 karena ini kita akan menghubungkan dari S1 ke S2. Maaf, ini salah. Dan 255.255.0. Enter. Nah, berhasil. Selanjutnya kita ketik no shutdown. Nah, sudah berhasil. Di sini kita akan exit. Dan kemudian kita masukkan runner mode. Dan kita menggunakan simbol sama dengan tadi. Node horis. Access is prohibited. Ini kita enter dan berhasil. Selanjutnya masukkan sini N. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini kita masukkan copy run start. Nah,
Kemudian kita confirm dan line konsolnya 0. Dan kita masukkan password Cisco. Dan kita login. Dan kita exit. Nah, selanjutnya di sini di sini sudah berhasil 100%, tapi kita harus mencoba apakah sudah terhubung dari S1 ke S2. Nah, di sini kita harus menyimpan konfigurasi ini. Kita masukkan copy run start kembali. Dan kita masukkan show running. Nah, sama juga di sini ada enable secret 5. Ini kita lihat apakah sudah berhasil. Dan ini semuanya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita masukkan show version. Nah, di sini versinya sudah berubah menjadi 15,0, berbeda dengan PCA yang tadi. Nah, di sini selanjutnya ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengecek from OPC ping S1 and S2. The ping should be successful. Nah, di sini kita mengecek apakah sudah berhasil terhubung. Kita ke PCB dan kita ke terminal. Maaf, ke command prompt dan kita masukkan ping 192.168. Nah, dan selanjutnya kita masukkan ping 192, maaf, 168, dan ini berhasil terhubung dan semuanya ini sukses. Dan sekian dari presentasi tugas 1 saya. Jika ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.